sekarang saya lagi duduk gitu. Terus nanti saya bisa nebak habis ini ada orang datang ini kayak gini. Jadi kejadian setelah itu saya tahu apa. Kalau ngelihat wajah orang itu misalnya itu sifatnya kayak tikus, wajahnya kayak tikus gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MFO, kita mau pergi ke salah satu rumah narasumber kita, masih di segmen MFO Menyapa Rumah. Nah, kali ini gangguannya juga masih berkaitan dengan ya seputar gangguan jin atau sihir ya. Saya belum menangani beliau secara langsung. Nah, ini murni dari pendaftaran yang ada di media sosial kami. Nanti insya Allah kita lihat aja bagaimana proses penanganannya dan apa aja keluhan-keluhannya. Kalau misalnya ada yang sama dengan keluhan yang sama dengan narasumber kita pada hari ini, saya harap bisa mencatat ayat-ayatnya apa saja yang dibacakan, kemudian solusinya kalau ada herbalnya apa, dicatat dengan sebaik mungkin ya. Ikuti terus perjalanan kami. Untuk gangguan yang saya rasakan sih sebenarnya dulu waktu SMP sering ngeliat-ngeliat gitulah, lihat-lihat yang orang-orang nggak lihat saya lihat itu. Terus usia 13 tahun itu mulai saya kaki sering dingin kayak es gitu. Terus kalau udah dingin kayak gitu langsung sakit, tapi sakitnya tuh kayak di dalam sana. Terus ditolongin ya nggak bisa, dibantuin apa juga nanti sembuh sendiri gitu. Terus sering mimpi sih, saya sering mimpi yang ketemu sama orang laki-laki lah gitu, terus diajakin hubungan badan ini dan itu gitulah. Terus sekarang yang saya rasakan tuh udah sering kumat lagi, dingin lagi kakinya, terus kepala sering sakit ya, seperti itu sih sementara. Dulu sih pas lagi SMP di kelas sampai histeris karena ngelihat yang ada perempuan, terus ada yang lagi megangin kakinya temen gitu. Terus saya cerita sama ibu bisa lihat kayak gini bu, takut gitu. Terus sama ibu dibilang udah kamu minta sama Gusti Allah, jangan dikasih lihat lah sama Allah. Terus saya ikhtiar minta sama Allah, sebisa-bisanya saya doa. Alhamdulillah sekarang udah nggak lihat lagi, cuma saya dikasih tahu ada ini kayak gitu aja sih. Keberadaannya ada ya. A'udzu bikalimatillahi tammati allati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara wa bara wa min syarri ma yanzilu minas samai wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma dhara'a fil ardi wa min syarri ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri kulli tariqin ila tariqin yatruqu bi khairin ya rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idnihi يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم
لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان
فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ya misalnya apa, sekarang saya lagi duduk gitu, terus nanti saya bisa nebak habis ini ada orang datang ini kayak gini, jadi kejadian setelah itu saya tahu apa sampai kadang ketakutan sendiri sih Tat. Sampai-sampai dulu itu kalau ngelihat orang nggak mau, karena apa, kalau ngelihat wajah orang itu misalnya itu sifatnya kayak tikus, wajahnya kayak tikus gitu. Kalau ular lihat wajahnya kayak ular gitu, jadi dia takut ularnya bukan wajah hewannya tuh bukan wajah hewan biasa, menjijikkan gitu loh, sampai kayak anjing tuh anjing yang bener-bener kotor gitu, jadi saya nggak mau lihat muka orang gitu. Waktu itu monyetnya tuh ininya kalau bahasa Jawa tuh jiwok apa ya itunya, terus mukanya tuh bener-bener kayak matanya merah marah gitu, terus ininya keluar air liurnya banyak gitu, saya sampai takut. Rakus, terus orangnya apa sih ya, gerabak gerubuk apa ya kalau saya bilang, ya kayak gitulah. Kalau mukanya berubah jadi seperti ular, biasanya orangnya diam-diam tapi tahu-tahu nikung lah bahasanya, apa gimana ya, tahu-tahu senangnya mengambil keuntungan dari orang lain lah, sering menjilat lah bahasa itunya tuh. Iya, seringnya diem tapi ternyata dia punya maksud sendiri lah, ada maksud dan merugikan orang sih seringnya. Kalau babi itu paling apa namanya, kalau untuk keseharian orangnya sangat tidak enak untuk jadi temen, orangnya males tapi serakah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. Mbak, ke depan. Munculnya di mananya itu beda. Jadi kalau yang memang karakter orang tersebut langsung di wajahnya dia langsung gitu. Tapi kalau yang mengikut biasanya di samping atau di belakang, kayak apa, persis di belakang kepalanya dia persis gitu. Sering sih ngeliat orang kena santet. Kalau orang kena santet tuh mukanya kayak bukan muka orang gitu loh, Tat. Jadi air wajahnya itu, kalau orang biasa kan mukanya ada merah-merahnya lah,
Tapi kalau orang kena santet tuh kayak pucetnya tuh pucet gimana gitu, kayak nggak ada darahnya kayak gitu loh Tat. Kalau saya lihat ya kebetulan sih qadarullah, saya dikasih kepercayaan sama Allah ya, ada beberapa yang minta tolong, alhamdulillah ya bisa kayak gitu. Tidurnya gelisah terus kadang kalau diajak ngomong nyambung, nanti tiba-tiba enggak. Terus lebih ke kayak kalau kita ke rumahnya dia itu kayak kita cepetan pulang gitu. Jadi dari dalam diri kita tuh ada yang nyuruhin pulang, ngapain sih kesini kayak gitu. Ya lebih ke mungkin nggak tahu ke yang lain, tapi kalau ke saya dibikin supaya jangan deket-deket, nggak usah ikut-ikut campur kayak gitulah. Berubah enggak wujudnya? Wujud orangnya, wajahnya lebih ke kayak seringnya saya ngelihatnya tuh kayak mukanya kayak apa ya, kayak di orang habis dipukulin kayak gitu loh. Ibu diruqyah ya? Sekalian. Monggo, sekalian. Kenapa Mbak? Kok bengong? Pasti kenapa tangannya kayak gigi? Kerasa nggak dari tangan? Tahu kerasa, tapi udah biarin aja, mau ngapain sih itu terserah. Terus di akhir apa yang berasa? Ini kan tadi merem tuh kayak ada yang tutupin bukan, tutup buka. Terus pas lagi terakhir biar udah kayak ada cahaya putih tok dah. Tadinya kayak buka tutup kayak ada yang kayak lagi kayak gini gitu. Terus tadi udah terakhir langsung biar, terus dibangun sama Ustadz. Oh, terusan tidur. Oh, apa di sana? Saya baca pelan ya Bu. Iya, pelan aja. Stop. A'udzu biwajhin la ilaha ومن شر كل ذي شر لا ومن شر كل ذي lengkap kok. Dah Bu. Ya paling didatengin, saya lihat sosoknya, terus beliau kan saya nanya jenengan siapa gitu, terus kamu tahu sendiri. Tapi dari ciri-cirinya saya udah tahu beliau. Terus habis itu apa namanya ya dia dikasih tahu, diajarin lah, ada beberapa hal yang beliau sampaikan ke saya gitu, ini dan itu ya. Terus habis itu pulangnya ya uluk salam juga, datang uluk salam, pulang uluk salam gitu. Saya merasa apa saya pantas, kemudian ibadah saya bagaimana gitu. Saya ingin memperbaiki diri. Selama ini kan ya dunia hitam sudah terlewati lah, maksudnya dalam artian bejut-bejute wis lah gitu lah. Siki pengen sing temenan ibadah ke temenan antara saya dengan Gusti Allah gitu loh, tidak ada yang lain. Saya takutnya dengan saya ada seperti ini mbok menawa, kita nggak tahu qadarullah, kita kan nggak tahu apa-apanya nantinya. Saya takutnya mbok ibadah saya nggak diterima atau gimana gitu loh. Saya pengen bener-bener ibaratnya bahasanya suci, bener-bener ini saya sendiri yang ngadep gitu, ibaratnya kayak gitu. Seringnya ke gunung sama ke pantai. Kalau di gunung tuh rasanya kalau ngirup napas tuh langsung kayak ada yang nyiram set gitu. Kalau di pantai matanya ditutup, dengar deburan ombak tuh udah kayak buyarin yang emosi-emosi negatifnya gitu. Udah ngeliat ya? Enggak. Cuma itu tadi toh? Iya, cuma rasanya kayak dibuka tutup dari awal sih. Terus terakhir langsung kayak yang penutupnya tuh hilang satu-satu. Terus kayak ada panah turun terus naik sut gitu. Sini ya? Heeh. Cuing. Terus habis panah naik set baru biar
putih, udah langsung cahayanya udah nggak gelap-gelapan. Ya moga-moga nanti nggak ada lagi tuh bisikan-bisikan. Amin. Kalaupun ada bisikan dalam hati, semoga itu datangnya dari Allah, Amin, amin. dari malaikatnya. Amin. Ya kan ada ilham malaki, ada ilqa syaitan kalau misal di kitab-kitab ulama. Ilham malaki ya ilham dari malaikat, memang itu kabar gembira dari Allah atau untuk bentuk kewaspadaan supaya Mbak itu nggak kena bahaya yang mengintai misalnya, atau orang yang jahat bermaksud jahat ke Mbak misal. Atau kabar baik dari Allah berupa ru'ya. Ru'ya itu bukan ruqyah ya, tapi ru'ya. Ru'ya itu mimpi yang benar, mimpi yang nyata. Yang kata Nabi SAW itu termasuk bagian 46 dari tanda-tanda kenabian yang ada di akhir zaman. Maksudnya bukan berarti orang yang dapat mimpi itu jadi nabi, bukan. Tapi salah satu kabar gembira yang Allah kabarkan kepada orang-orang selain nabi dan rasul. Mimpi yang benar, ru'ya namanya. Ibu tadi gimana rasanya? Enggak ada rasa apa-apa, cuma sininya tadi sakit gitu loh. Sakit? Aku dipegang ya, sakit banget. Sakit pakai banget apa sakit dok? Sakit kayak waktu dia kayak kecekek gitu. Sekarang masih kecekek nggak rasanya? Enggak sih, biasa aja. Kayak gitu kadang-kadang enggak setiap ini. Setiap saat. Iya. Tadi sebenarnya sih pola makannya ibu sudah bagus banget nih. Tadi pakai herbal alami itu. Nah, yang suka nyekek itu memang bukan dari masalah fisik biasa. Memang ada yang ganggu. Semoga sudah keluar dan nggak balik lagi. Amin, amin. Ya, kita mau ngobrol-ngobrol nanti, ngobrol banyak. Kayaknya kita mau ngundang Mbak Feby sama Mbak Feby. Kita mau ngundang Mbak Feby sama suaminya, mungkin sama Ibu juga ke segmen kisah kita. Nanti kita ngobrol lebih banyak lagi. Kayaknya seru soalnya nih tentang karakter manusia. Dan itu sebenarnya sudah dijelaskan banyak di kitab ulama, ya, tentang karakter yang berkaitan dengan hewan. Nah, insya Allah nanti kita undang beliau. Sudah sering diruqyah kan ya Mbak? Berarti sudah 3 kali, 3 kali. 4 kali sama Ustaz. 3 kali muntah terus? Enggak ya Bu, muntah terus ya? 2 kali. 2 kali muntah sekali. 2 kali muntah sekali enggak. Ya jadi ya alhamdulillah, berarti yang sudah mulai membaik ini. Sudah ada perubahan lebih bagus lagi. Terakhir yang di ubun-ubun keluar coplok. Coba lihat lidah. Nah, foto kali biar bisa. Oh, ini masalah banget di organ kirinya ya. Kiri apa? Di bagian kiri tubuhnya. Coba lihat tangannya. Ini kelemahan di ginjal, Mbak. Ada vertigo, migrain? Migrain ya. Tapi migrainnya yang apa ya? Ngilu gitu di dalam itu. Iya, itu masalahnya di lambung juga sih. Sama coba gini. Oh, coba gini. Dirapatin semua. Keranggangan di ini apa? Di sini. Masalah di tulang belakang, di toraka. Iya, sering sakit di situ, Tot. Intinya kelemahan di situ. Nanti coba saya konsultasikan ke tim saya yang medis. Nanti biar diagnosa lebih lanjut. Ya, alhamdulillah. Mbak ternyata udah menjalani terapi ruqyah 4 sama ini. Jadi proses pengeluarannya pun mudah, enggak yang frontal, tidak juga dengan menyerang dan lain sebagainya. Naudzubillah, jangan sampai kayak begitu ya. Jadi Allah mudahkan banget, kita doakan ya supaya Mbak Feby dijaga, dilindungi Allah Ta'ala dan selalu dituntun pada jalan yang lurus. Amin. Itu juga ibu, mas suaminya. Alhamdulillah. Ikuti terus segmen MFO Menyapa Rumah di daerah-daerah berikutnya insya Allah. Masih di Barding Mas Cakep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.